Yuk, teman-teman yang belum on cam yuk. Kita udah mau mulai nih acara sharing session kita. Oke, teman-teman, karena ini berhubung udah jam 10.10, nah jadi sekarang kita bakal mulai sharing session kita pada hari ini, teman-teman. Nah, karena aku udah penasaran banget nih mau dengar antusias dari teman-teman semua pada hari ini untuk mendengarkan sharing session kita yang akan dipimpin oleh Dr. Christine Wibowo. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman, aku mau bacain beberapa rules terlebih dahulu untuk selama berjalannya sharing session ini. Nah, rules sharing session kita kali ini yang pertama ialah dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sharing session berlangsung. Yang kedua, mengaktifkan mikrofon jika diminta atau jika sedang ada interaksi. Yang ketiga, menyalakan kamera selama sharing session. Ayo teman-teman yang belum menyalakan kamera, Jadi yang dimohon. belum on cam, ditunggu buat on cam, teman-teman. Ya, on cam ya, sudah mau mulai. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai sharing session kita pada hari ini, kita akan membuka sharing session kita dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Jason. Kepada Jason, waktu dan tempat kami persilakan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Kami meninggikan Engkau, Bapa yang besar. Kami bersyukur boleh sampai di ruangan Zoom ini. Kami bersyukur untuk kesempatan menambah wawasan pengetahuan kami dari narasumber. Dan dari kesempatan berbagi pengalaman, kami bersyukur dapat belajar untuk menguji kondisi mental kami dalam tekanan karena pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Kami bersyukur untuk webinar yang boleh difasilitasi penyelenggaraannya oleh pengurus Korem dan pendamping Korem. Kami bersyukur untuk setiap peserta yang sudah bisa hadir untuk sama-sama belajar. Kami mengundang Tuhan yang memimpin webinar ini. Kami memohon hikmat Tuhan bagi pembicara Ibu Christine. Kami memohon pimpinan Tuhan bagi moderator Nikita dan William yang memimpin acara ini. Beri kami semua peserta kemampuan untuk berkonsentrasi dan menyerap hal-hal baru yang kami dapatkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap perangkat yang dipergunakan agar dapat berfungsi dengan baik. Tuhan berkati juga agar koneksi internet bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing dan menuntun kami mengupayakan dan memperoleh kesehatan mental dalam berbagai situasi. Sambut dan sempurnakan doa kami ya Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, pelindung kami yang penuh kasih. Amin. Wah, shalom teman-teman semua. Shalom teman-teman semua. Nah, sebelum itu aku mau dengar dulu nih kabar dari teman-teman. Gimana sih teman-teman kabarnya? Nggak adakah kendala gitu teman-teman? Atau ada yang mau kayak sedikit cerita, oh kayaknya aku akhir-akhir ini lagi gimana gitu. Atau kalau misalkan teman-teman masih malu-malu nih, kita tanya Will dulu deh. Will, gimana Will kabarnya Will? Wah, semangat banget nih aku mau ikut sharing session tentang. Benar banget ya. Nah, teman-teman, kita udah menunggu antusiasme dari teman-teman semua karena sekarang kita akan mau mendengarkan sharing session kita, mau memulai sharing session kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebelum kita mulai sharing session kita, aku akan mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu yang berjudulkan Hari Ini Kurasa Bahagia. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita.
memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi breakout room. Jadi teman-teman semua nanti akan dibagikan kelompoknya secara random. Nah, nanti teman-teman semua di dalam kelompoknya masing-masing akan berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, apa sih yang didiskusiin? Yang pertama, apa itu stres dan perlukah stres? Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang sehat secara mentalnya? Dan yang ketiga, sehatkah berkonflik dengan orang tua? Nah, kalau bisa pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan kali ini dicatat ya, atau boleh di-screenshot ataupun difoto. Nah, nanti teman-teman, setelah berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya, teman-teman boleh mencatat jawaban teman-teman atau memberikan poin-poin penting. Karena nanti setelah sesi breakout room, teman-teman akan menyuarakan tanggapannya di main session. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan dimasukkan ke dalam ruang breakout room bersama teman-teman yang lain juga secara random dan membahas pertanyaan ini nih yang udah ada di PowerPoint, yang ada di slide kita yang udah kita tampilin. Nah, di sini nanti teman-teman akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu dan berdiskusi sama teman-teman. Nah, setelah itu kita akan back ke main session dan kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kita sama teman-teman ini. Nah, nanti aku minta dari masing-masing kelompok untuk menampilkan satu orang juru bicara mungkin yang akan menyampaikan hasil diskusi kalian di breakout room tadi. Nah, terus kita akan mendengarkan jawaban-jawaban, kita akan berdiskusi bersama juga sama Dr. Christine Wibowo. Oke, see you teman-teman. See you teman-teman.
Halo guys, gimana? Udah pada selesai kah diskusi bersama timnya masing-masing? Ini udah semua Sudah back dong. ke main room belum? Sepertinya belum. Belum semua. Oh, room 2 belum. Oke, kita tunggu ya bentar. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Teman-teman dari kelompok pertama dimohon bersiap-siap ya, karena akan menyuarakan pendapatnya dan tanggapannya dari 3 pertanyaan yang tadi sudah ditampilkan. Siap-siap ya. Nih kayaknya udah semua, Will. Oh, Udah oke, back oke. ke main room semua. Oke deh. Kelompok 1 yang perwakilannya sudah ditunjuk oleh kelompoknya, boleh menyuarakan pendapatnya. Kalau boleh tahu kelompok 1 siapa ya? Mungkin untuk kelompok 1. Dari kelompok 1 ada Joseph. Oh, Joseph. Oke. Oke, Joseph Oke, Joseph, dipersilakan silakan waktu dan ya. tempatnya. Tadi dari pembahasan grup kami itu, stres itu ketika seseorang punya masalah, lalu dia memikirkan masalah itu, mencari jawabannya, mencari cara keluar, tapi karena tidak ada atau tidak ketemu cara keluarnya, dia memikirkan itu, masalah itu berulang-ulang. Dan perlukah stres itu, tadi di grup kami itu tergantung jika masalahnya penting, eh, sebaiknya tidak stres tapi boleh dipikirkan ulang masalahnya, lebih dipikirkan. Tapi kalau masalah tidak terlalu penting atau negatif, nggak usah stres-stres. Lalu ciri-ciri orang yang sehat secara mentalnya itu, tadi di grup kami ada pembicaraan tentang eh, kalau tidak salah putus ya, ada orang yang putus. Lalu ada banyak cara orang eh, eh, ada banyak cara orang untuk eh, melawan masalahnya ya. Ada yang biasa saja, ada yang memikirkannya sampai menangis, atau ada juga yang sampai melukai badannya dan lain-lain. Tapi tadi di grup kami itu ciri-ciri orang yang sehat secara mentalnya itu tidak jika mempunyai masalah, cara mengatasinya itu tidak sampai melakukan hal-hal negatif seperti melukai badannya atau yang lain-lain. Dan pertanyaan yang terakhir itu, sehatkah berkonflik dengan orang tua? Pembahasannya itu jika berkonflik atau berdebat secara positif, secara masalah yang penting, itu boleh-boleh saja. Tetapi jika berkonflik secara negatif sampai bisa menyebabkan sesuatu yang tidak baik, sebaiknya tidak usah berkonflik. Itu pembahasan dari grup kami. Oke, thank you dari kelompok 1, Joseph. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok kedua. Perwakilannya, waktu dan tempatnya dipersilakan ya. Iya, kasih William. Jadi menurut kami untuk pertanyaan yang pertama itu apa itu stres dan perlukah stres? Jadi menurut kelompok kami stres itu ada perasaan di mana kita itu bingung ketika kita mendapat suatu kesulitan. Stres itu ketika kita tidak tahu lagi mau melakukan apa ketika kita mendapat suatu masalah. Lalu perlukah stres itu menurut kelompok kami itu perlu supaya kan ketika stres kan berarti kita sedang ada masalah gitu. Jadi membuat kita lebih hidup aja gitu kan kalau kita nggak ada masalah hidup kita gampang aja jadi kayak lebih malas-malasan aja gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua apa ciri-ciri orang yang sehat secara mentalnya itu menurut kelompok kami itu ciri-ciri orang yang sehat mentalnya itu dia dapat mengendalikan stresnya, dapat berpikir dengan baik dalam menyelesaikan masalahnya dan juga terbuka dan mudah bergaul. Lalu yang ketiga, sehatkah berkonflik dengan orang tua itu menurut kelompok kami itu sehat-sehat aja, kayak boleh misalnya ketika kita sedang membicarakan suatu masalah dengan orang tua, sedang memberikan pendapat, ya dapat membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Terima kasih. Wow, keren banget ya pendapatnya dari kelompok 2 nih.
Nah, teman-teman, makasih banget sekarang dari kelompok 2. Nah, sekarang kita mau mendengarkan pendapat dari kelompok 3 tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian diskusikan tadi sama kelompoknya. Nah, untuk juru bicara kelompok 3, kami persilakan waktu dan tempatnya. Oke, Nikita, makasih. Jadi, aku mewakili kelompok 3. Jadi, pertanyaan pertama, apa itu stres dan perlukah stres? Kalau menurut kami, stres itu merupakan reaksi tubuh seseorang yang muncul ketika seseorang tuh mengalami tekanan. Dan perlu apa enggak? Menurut kami perlu, karena tapi harus sesuai dengan porsinya. Karena stres ini tuh kadang berperan sebagai pemacu semangat kita gitu dalam menjalani hidup. Tapi supaya kita tuh nggak terlalu santai. Tapi balik lagi ke poin yang awal tadi, harus tetap ada porsinya, nggak boleh yang berlebihan juga. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang sehat mentalnya? Menurut kami, orang yang sehat secara mentalnya itu tuh orang yang bisa mengelola emosinya. Lalu pertanyaan terakhir, sehatkah berkonflik dengan orang tua? Tadi sih hasil diskusi kami nggak sehat. Maksudnya kita boleh berbeda pendapat dengan orang tua, punya perspektif yang berbeda. Tapi kalau sampai konflik dengan orang tua tuh kayaknya nggak sehat. Itu sih menurut kami. Terima kasih. Wow, oke. Mantep banget nih dari kelompok 3. Makasih banget untuk Aurel, perwakilan dari kelompok 3. Nah, sekarang kita mau dengerin kelompok kita yang terakhir, teman-teman. Ada kelompok 4. Nih, mungkin kelompok 4 udah dapat bayangan lebih banyak gitu ya, teman-teman. Karena kan tadi kita udah dengerin dari kelompok 1, 2, dan 3 gitu. Mungkin teman-teman ada yang kayak jadi, oh iya bener juga ya, atau gimana gitu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan perwakilan dari kelompok 4. Kepada perwakilan kelompok 4, kami persilakan. Oke, halo, aku perwakilan dari kelompok 4. Oke, pertanyaan pertama, apa itu stres dan perlukah stres? Nah, menurut kami stres itu tuh kayak seseorang yang lagi ada masalah gitu, menjadikan masalah itu jadi beban pikiran gitu, jadi mereka terlalu mikirin masalah itu terlalu berat gitu. Nah, terus perlukah stres? Sebenarnya tergantung konteksnya juga sih, tergantung orangnya juga. Ada kalanya mereka butuh stres itu, kadang juga enggak. Jadi mereka tuh butuh stres itu untuk, kalau menurut kami, untuk jadi bahan renungan diri mereka, kayak refleksi buat diri mereka gitu. Terus ciri-ciri orang yang sehat secara mentalnya itu, menurut kami mereka bisa kontrol emosi. Terus kalau misalkan lagi ada suatu masalah nih, pasti ada sisi negatif dan positifnya. Mereka akan lebih berfokus pada sisi positifnya daripada negatifnya. Tapi mereka juga nggak ngelupain sisi negatifnya gitu. Mereka menjadikan hal negatif itu jadi bahan pembelajaran mereka gitu. Terus juga mereka bisa mengambil hikmah atau pembelajaran dari suatu keadaan atau suatu permasalahan. Terus pertanyaan yang terakhir, sehatkah berkonflik dengan orang tua? Nah, ini juga tergantung konteksnya juga, tergantung permasalahan yang lagi mereka hadapi juga. Kalau misalkan kan ada konflik itu kan nggak selalu negatif ya. Konflik kan bisa aja cuman beda argumen atau beda pendapat gitu. Jadi mereka debat. Tapi kalau misalkan masih konteksnya wajar, aman, terus belum yang terlalu sampai mengarah negatif, seharusnya berkonflik dengan orang tua itu dibutuhkan juga untuk bisa bertukar pendapat. Itu menurut kami. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelompok 4 atas tanggapannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelompok terakhir nih, kelompok 5. Perwakilannya, waktu dan tempatnya dipersilakan ya. Oke, terima kasih. Jadi, hasil dari diskusi di kelompok 5 itu, yang pertama, apa itu stres? Stres itu kayak pikiran yang kita simpan terlalu lama, terus menjadi tekanan bagi hidup kita. Perlukah stres? Tiap orang punya prinsipnya masing-masing. Kalau misalkan dia butuh, ya pasti butuh buat pemacu orang itu untuk hidupnya. Ya, jadi pertanyaan berikutnya, ciri-ciri orang yang sehat secara mental itu, kalau dari hasil diskusi kelompok kami, selalu bahagia, tidak marah-marah, selalu bersyukur, dan dapat menghargai dirinya sendiri.
Berikutnya, sehatkah berkonflik dengan orang tua? Menurut pandangan dari kelompok kami, konflik itu boleh asal jangan terlalu berlebihan, dan dalam konflik tersebut muncul suatu konklusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapan dari kelompok 5. Keren-keren banget ya, Nick ya? Ya, keren-keren banget. Dan kita jadi tahu ya, maksudnya pasti setiap tanggapan dari masing-masing orang atau dari masing-masing kelompok yang udah kita diskusikan tuh berbeda-beda, teman-teman. Jadi nggak semua tanggapan kita selalu sama atau selalu ternyata sepemikiran gitu. Jadi ada yang menurut mereka ini benar, ini salah, atau maksudnya ada yang ternyata begini loh menurut mereka, ternyata begini loh menurut kita gitu. Nah, oleh karena itu Sam, nah sekarang nih kita bakal masuk ke main session-nya teman-teman, di mana kita mau mendengarkan dari tanggapan-tanggapan teman-teman tadi. Kita akan mendengarkan dari Dr. Christine Wibowo untuk menanggapi semua yang udah teman-teman tadi sharing sama kita gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sharing session kita, teman-teman, nah aku mau tanya-tanya kabar sedikit sama dokter. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Selamat Kita pagi, nggak usah panggil dokter, panggil Bu aja. Oh ya udah, kalau gitu aku panggil Bu aja. Selamat pagi, Bu Christine. Ya, selamat pagi Nikita, William, dan juga teman-teman semua. Apa kabar? Semua sehat Baik, mental Bu. kayaknya ya? Karena Iya. sudah menjawab dengan bagus. Ya. Makasih, Bu. Ya. Nah, sebelum itu aku mau tanya-tanya sedikit dong, Bu. Nih, tentang kabar gitu. Jadi biar teman-teman nih bisa lebih kenal gitu sama Bu Christine gitu. Bu Christine, apa kabarnya? Kabar baik. Ya, kabar baik. Selama ini tetap sibuk melayani seperti model seperti ini, model Zoominar begitu ya. Nah, masih tetap jalan semua dan masih tetap mengajar di Fakultas Psikologi Unika, Kak Nikita. Ini ada iya. Unika Sugio Pranoto Semarang. Iya. Nah, kalau ada yang sudah dengar, nah itu saya salah satu pengajarnya. Kalau nggak salah nanti di slide saya ada perkenalan saya juga. Nanti kita lanjutkan perkenalannya di situ. Oh iya, mantap. Oke. Oke, Bu. Kalau gitu kita lanjut nih, Will. Gimana, Will? Oke. Oh iya, Bu, tadi kan udah ditanyain kabar nih, Bu. Saya mau nanya nih, ada kesibukan apa saja sih belakangan ini? Jadi selain Zoominar, Zoominar ya, juga mengajar di Fakultas Psikologi, juga memberikan konseling di GKI Peterongan. Nah, sama-sama GKI ya, kita bersaudara erat ini. GKI Peterongan Semarang. Konseling, tapi untuk selama ini konselingnya masih online, William. Oke, Bu, terima kasih. Keren banget ya nih. Kalau gitu sekarang mungkin kita bisa masuk aja, Bu, ke perkenalan dirinya yang tadi di slide. Kita masuk aja langsung ke main session-nya mungkin ya, Bu. Ya, baik, boleh. Ini langsung ini? Ya, boleh. Ya, Bu, silakan, Bu. Oke, ya, shalom. Apa kabar semua anak-anak remaja? Wah, ini Bu Christine panggilnya anak-anak karena seusia dengan anak ya, yang di komisi remaja juga. Apa kabar juga para pembimbing, Bu Rina, Bu Linda ya pembimbingnya ya? Ya. Ya, Bu. Ya, baik. Hari ini kita akan ngobrol saja, santai. Boleh slide-nya ditayangkan, Will? Kak William ini yang tadi menayangkan atau siapa? Oke, kepada Mulmet boleh. Mulmetnya. Ya. Yang mau share screen aku boleh minta jadiin host nggak? Oh, Kak Citra ya? Oke. Nah, ini apa kabar? Nanti kita ngobrol aja ya. Nah, ini karena ini boleh, online dan ini juga bukan khotbah, jadi nanti bisa langsung memberikan reaksi di chat. Kita ngobrol aja supaya nanti sesi satu. Kayak mau bersambung aja, pede banget ya Bu Christine ini ya. Nah, kenapa tadi sebut Bu Christine ini? Karena ini banyak mahasiswa yang memanggilnya dengan nama Instagram. Nah, ini Instagramnya untuk anak-anak remaja pasti lebih enak kalau mengenal Bu Christine nanti dengan di Instagram. Ngapain aja sih ini orang gitu ya. Jadi tadi selain konseling juga mengisi siaran radio, Rema Radio Kristen yang bisa didengarkan setiap hari Senin jam 6. www.remaradio.com. Nah, nanti silahkan dilihat ya. Ini keluarganya Bu Christine. Nah, itu loh. Bu Christine punya anak-anak remaja seusia kalian ya. Baik. Kita nanti akan ngobrol panjang. Silahkan nanti langsung di chat aja. Mungkin ada sesi tanya jawab, tapi ini nggak usah terlalu kaku ya. Cair saja kita ngobrol-ngobrol ya.
Baik. Apa kabar Aurel? Apa kabar Samuel? Apa kabar Joseph, Janika? Apa kabar ini? Boleh dicat? Bu Istinnya boleh dicat. Bu Linda pasti baik ya, Bu. Kak Jason, apa kabar Citra, Arela, Wilson? Oh, siapa lagi nih ya? Ini kalau sorry nih, kalau ada yang pembimbing remaja saya sebut malahan ya. Teresa Tioli. Ibu, ada yang bilang sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. puji Tuhan ya, Kak baik. Linda ya. Ya, Arela ya, Aurel ya, Samuel, ya Matthew apa kabar Matthew? Matthew kalau belum jawab, Bu Istin nggak mau loh, nggak mau mulai. Apa kabar Esther? Erin? Oh ya, semua sudah ya. Puji Tuhan baik semua ya. Sehat Jason? Wah Matthew sudah ya baik. Stephen, apa kabar? Mulmet, sehat nggak Mulmet? Sehat semua ya. Baik itu sudah cukup, nggak usah pakai luar biasa ya. Laticia, ya Teresia, Citra, oke baik. Nah, nanti kalau misalnya mau komentar boleh langsung ya, nggak usah nunggu sampai sesi tanya jawab ya, nggak usah, langsung boleh ya. Next slide, kita mau lihat, perhatikan untuk slide-nya. Nah nanti kita sebelum membahas jawaban-jawaban kalian yang bagus-bagus tadi jawabannya keren ya. Kita hari ini akan lebih melihat bagaimana orang yang mentalnya itu sehat. Next slide. Ya, kita mau lihat ini. Coba dilihat di sana. Itu gambarnya bergerak atau tidak? Silakan dicat. Joseph, Janika, ini gambar apa? Gerak nggak? Iya. Tidak bergerak. Ada yang gerak? Tidak bergerak, lihat lagi, dilihat lagi. Bukan melihat Bu Ekstinnya, maksudnya lihatnya slide-nya. Kalau Bu Ekstinnya gerak-gerak gitu ya. Ya, seperti apa? Kak Jason mungkin, Citra, Wilson, Stephen tidak bergerak, Esther diem aja nggak bergerak. Gambarnya seperti itu, gambar apa itu? Iya, kelihatannya bergerak atau tidak? Iya, bergerak. Ada yang tidak bergerak ya. Kalau yang ini, next slide. Seperti apa gambarnya? Ada gerakan atau tidak? Bergerak kalau yang ini ya. Yang tadi tidak. Yang ini hampir semuanya satu sepakat bergerak. Diperhatikan, semakin diperhatikan geraknya semakin cepat atau semakin lambat? Citra? Iya, William gerak, Arelia gerak. Arela, ya sorry ya salah eja ini. Iya, GKI Depok mengatakan gerak. Iren, kita gerak ya. Baik, geraknya makin cepat nggak? Iya. Semakin lambat yang multimedia ya, mengatakan semakin cepat. Wah, ini gimana? Wah, kok boso Semarang piye gitu ya. Lah gimana ini? Ada yang lambat, ada yang cepat. Padahal Bu Ekstin hanya diberi waktu sama Kak William cuma 1 jam, nggak tuntas ini jawabannya. Yang 2 slide ini aja terjadi perdebatan. Tadi kalau ada pertanyaan, perlukah berkonflik dengan Bu Ekstin? Sangat perlu. 2 slide aja sudah bikin konflik ya. Ada yang lambat, ada yang semakin cepat. Semakin cepat, lambat, semakin cepat. Ya. Nah, katanya ini, kalau yang melihat gambar 2 gambar ini bergerak, katanya sedang stres. Apalagi kalau gerakannya cepat. Itu semakin cepat, Bu Ekstin melihatnya semakin cepat, semakin pusing, itu berarti kita sedang stres. Katanya begitu ya. Apakah demikian? Enggak ya, tidak. Ini hanya iseng aja. Karena baik bergerak maupun tidak ada masalah sebetulnya ya. Karena stres tidak dapat dilihat dari bergerak atau tidaknya gambar. Ini lucu-lucuan aja. Tapi nanti boleh loh. Ada hari ini teman-teman yang nggak hadir di Komisi Remaja ada? Teman-teman ada? Nah, tunjukkan gambar ini. Gerak nggak gitu. Kita bisa bilang ke mereka. Nah itu kalau yang bergeraknya cepat berarti sedang stres. Kenapa stres? Karena nggak datang di acara remaja gitu. Tapi kalau datang nanti hasilnya mandek semua, tenang gitu ya. Habis itu jangan lupa, enggak deng ini bercanda aja gitu ya. Jadi stres atau tidak dilihat dari ini, tetapi tadi yang sudah kalian jawab, apa itu stres? Next slide ya. Stres itu adalah apa? Next, yang mana yang betul? Semua tangan siap di atas keyboard atau atas tombol, sudah siap? Dijawab, apa itu stres?
Tadi sudah banyak yang menjawab. Ini kalau contoh kasusnya, semua jawaban tadi kelompok 5-5-nya bagus semua. Nah, coba sekarang kita lihat. Apa itu stres? A, lelah setelah mengerjakan tugas, atau B, perasaan tegang. A atau B? Silahkan di chat. Ayo Kak Nikita, B. Mana tim A, tim A, tim A, tim A, tim A? B semua? B? Oh, Kak William nggak jawab, nggak mau loh Bu Christine loh ya. Janika, iya. A dan B, Kak Citra. Nakal ini mesti ya. A dan B ya. Mana ini Kak Citra ini? Pasti nggak buka videonya. Mana? Oh buka Bu Christine salah tebak. Asal nuduh aja ini orang ya. Bu Christine ini asal nuduh aja ya. A dan B. Citra merasa bahwa A dan B. Tadi beberapa pertanyaan dijawab oleh kelompok tergantung. Ya tergantung. Nah, kalau semua nanti jawabannya tergantung, nah terus orang-orang jadi bingung, tergantung yang mana gitu ya. Jemuran aja kalau lama tergantung hilang, apalagi perasaan yang digantung, ya enggak? Ya, betul enggak Kak Teresa ya? Jadi enggak pakai tergantung harus jelas. Apa itu? A atau B? Nah, GKI Depok memang centil ini gemesin ya. C. Nah, ini gurunya di sekolah pasti seneng ya punya murid-murid yang seperti ini ya. A atau B? Malah C. Ya, itu dia ya. Nah, A atau B? Kita mau lihat nanti yang jawabannya benar dapat door prize. Door prize-nya apa? Bisa ambil hadiah di Google, cari sendiri, download sendiri ya. Jawabannya Bu Istin mau koreksi nih ya. B, C. Semua benar. Wah, GKI Depok nih C ya. B. Kok nggak ada yang A? B. Oh, ada yang A tadi ya, Citra ya. Baik. Jawaban yang betul adalah B, perasaan tegang. Hari ini kita mau lihat ya. Jangan kemana-mana, cepat-cepat ambil cemilan nih. Ambil minuman, karena sebentar lagi bernafas aja mungkin tidak sempat. Tadi malam Bu Istin ngobrol sama para orang tua di sebuah GKI, gitu ya, dan mereka komentarnya, aduh, bernafas aja nggak sempat kalau sama Bu Istin ya. Sudah siap cemilannya? Bu Linda sudah, Bu? Iya, minuman sudah? Nah, kita akan diskusikan masalah yang sangat berat ini, ya, bahwa stres itu tidak sekedar lelah dan bosan, tapi tegang. Maka banyak sekali orang-orang tua yang mengatakan, orang tua itu ayah ibu ya, papa mama, papi mami ya, mengatakan ke Bu Istin, anak-anak sekarang itu stres. Apa iya stres? Enggak itu, kalau bosan online mungkin, wong onset aja bosan, bukan karena online-nya ya. Yang stres itu papa mamahnya ya, yang tegang. Tapi apakah anak-anak tegang waktu online? Tidak ada. Jadi belum stres, itu baru lelah. Jadi apa itu stres? Stres itu perasaan yang tegang atau tadi kalian katakan tertekan ya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti kita lihat cirinya. Orang yang stres ya. Siap-siap, tangan di atas tombol tadi sudah? Iya, lagi sekali. Ya, next slide. Ada pertanyaan lagi enggak ini? Nah, ini dia tadi pertanyaannya. Perlukah stres? Jangan dijawab digantung. Bu Ekstin nggak mau gantung-gantungan perasaan ini. Coba, perlukah stres? A atau B? A. Aurel A, Matthew A. Nah, ini pasti nanti Kak Citra mesti C dan D gitu jawabannya. Terus GKI Depok bilang X. Nah, X-tin jawabannya mesti. Esra A, Abigail A, multimedia A. Oh, ini multimedia nggak nakal ini ya. Mesti ada yang nakal ini ya. Teresia A. Oh, mana tim B? Mana tim B? Oh, kok nggak ada ya tim B-nya ya? Jason A. Iya. Oh, A semua kali ini ya. Sayas ya. Joseph B. Oh, nggak perlu. Oh, ada B-nya ini. Waduh, Kak William. Ini terjadi perdebatan lagi. Jadi untuk menyelesaikan perdebatan nggak cukup kalau hanya 60 menit di GKI Depok ini Bu Ekstinnya. Harusnya berapa? 2 hari 2 malam. Mau konflik kok ini. Ada yang B gimana coba ya? Nah, ada atau B? Perlu atau tidak perlu? Dan jawabannya adalah stres itu ya apa jawabannya? A. Perlu pakai banget. Tekanan itu perlu. Tadi di kelompok 3 kalau nggak salah atau kelompok 4-5 ya yang mengatakan bahwa diperlukan, bahwa tekanan itu perlu. Karena stres itu ada 2. Stres itu ada 2. Yang pertama adalah stres yang tidak baik alias stres jahat. Namanya di-stres. Nah, coba kalian tulis coba di chat. Ini sengaja nggak ada slide-nya. Bu Istin ingin semua menulis, bisa nulisnya di-stres supaya ingat tuh harus ketik.
Distress. Aurel, betul sekali. Jawaban pertama dari Aurel. Ya. Kemudian jawaban kedua dari Jason. Jason udah jawab belum? Esther? Iya. Matthew? Distress. Ya, Irene, betul. Distress. Nah, itu adalah stres yang jahat. Yang kita bilang itu nggak perlu. Ciri-cirinya nanti ya. Itu kalau kita distress itu yang jangan sampai. Tetapi kalau stres yang baik, ya betul semua jawabannya Isra betul, semua betul. Stres yang baik adalah namanya eustress. Coba ditulis. Biar ini merasuk. Biar merasuk ini Kak Linda, Kak Rina. Karena kalau nggak ditulis remaja itu suka lupa. Nggak usah remaja, Bu Irstin aja habis dikotbahin terus lupa kok. Baru saja ayatnya, Matius 5 ayat 7, misalnya gitu. Pulang itu lupa apa ya tadi ya. Tapi kalau nulis, pasti bisa. Eustress, iya. Ini kita sudah, Linda, Seven, Kak Linda sudah, Jason, iya semua sudah menjawab eustress. Itu bedanya ya. Jadi ada dua stres. Yang pertama eustress itu stres yang baik. Distress itu yang tidak baik. Coba kita lihat ciri-ciri distress itu yang kayak apa. Next slide. Ya, yang distress itu yang seperti ini. Ya, stres ada dua ini tadi ya. Ini yang distress itu yang seperti gambar kanan ya. Jadi yang membuat kita sampai nggak sempat ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir. Disuruh padahal di depan komputer, di depan belajar, tapi nggak masuk-masuk gitu. Itu distress. Tapi yang sebelahnya eustress itu yang bikin kita jadi tadi di kelompok mengatakan jadi kita makin semangat. Misalnya nih, besok ada ulangan. Nah kan jadi stres. Waduh, nggak enak banget ya besok ada ulangan. Tertekan perasaannya. Tapi karena takut menghadapi ulangan, stres, tertekan, maka kemudian belajar. Itu eustress. Jadi milikilah eustress. Orang nggak memiliki eustress nggak bakal maju. Tadi ada kelompok yang mengatakan begitu ya. Kalau kita nggak pernah ditekan, nggak pernah maju, nggak pernah ada yang maksa, nggak maju. Ya, maka ada istilah the power of kepepet. Ya, semakin kepepet tahu ya. Nah, jadi kalau kita mepet gitu, kadang-kadang kita langsung punya ide-ide. Besok harus jadi gitu ya. Kalau seminggu belajar menyicil pelajaran mungkin sulit, tapi begitu besok ulangan langsung puer, idenya banyak. Ada yang begitu? Kalau di waktu-waktu akhir, jadi kemudian idenya banyak, panitia-panitia pernah nggak punya ide, tema itu nggak punya. Tapi ketika remaja ketuanya mengatakan besok harus mengumpulkan tema, itu langsung tuing gitu tahu. Begitu Kak Teresa pernah ngalami nggak? Punya teman yang begitu? Jason gitu? Nah, ya kok. Oh. Disuruh apa-apa itu kok angel ya, sulit ya, saya tidak bisa berpikir. Tapi begitu, ayo hari ini Kak Jason yang berdoa, itu langsung tuing, pinter gitu idenya. Ya, itu power of kepepet, karena ada tekanan. Ya, jadi ada dua ya, next slide. Ada ada distress. Ya, nah ciri-ciri distress yang itu membuat orang tidak sehat mental, itu karena apa? Lemah, letih, lesu. Ya, baperan. Dengar musik di radio. Oh, sekarang kalian kalau dengar musik enggak pakai radio, Ding. Pakai apanya ya? Pakai apa ya? Pakai apa Kak Jason? Pakai apa Citra? Pakai apa? Spotify. Wah, radio Bu Istin kok kuno banget ya rasanya ya. Nah, pakai Spotify ya. Betul ya Isra ya? Aurel pakai apa dengerinnya? Joseph pakai apa kalau dengerin? Bu Istin mau sekalian survei kok ini. Matthew pakai apa Matthew? Kalau dengerin. Sayas pakai apa? Irene? Dengerinnya pakai radio masih? YouTube ya, pakai YouTube, pakai Spotify ya, macam-macam juga ya. Nah, lagunya sudah ada di sana sejak kemarin-kemarin gitu. Tapi hari ini kita dengerin sepertinya kayak kita disindir. Ada nggak yang seperti itu? Ini lagu kok nyindir gua banget nih gitu. Ini kita pernah begitu? Oh temennya pernah begitu ya? Saya banget itu Bu. Hah? Gimana? Saya banget itu Bu. Oh saya banget, itu temennya Nikita maksudnya loh, bukan Nikita loh ya, temennya. Ini lagu kok nyindir amat sih? Ya ampun ini, song leadernya atau MC-nya ngajak nyanyi, hari ini ku rasa bahagia, nyindir gitu. Padahal nggak ada yang nyindir, itu baper itu. Berarti kemungkinan distress kita ya. Jam tidur kacau, tidur terus atau tidak pernah bisa tidur. Jadi ada dua kutub, yang satu bisa tidur, tidurnya terus-terusan, yang satu nggak tidur, itu distress. Terus kemudian ini ciri-cirinya, bahwa orang tua dan guru itu banyak mengeluh tentang kita.
kamu kok begini, kamu gitu. Kita merasa nggak apa-apa. Tetapi orang-orang di sekitar kita bilang, kamu kok berubah, nggak kayak dulu ya. Dulu kamu dulu baik, sekarang merosot gitu intinya. Walaupun kita awalnya nggak merasa kalau punya masalah, tetapi ketika orang-orang di sekitar kita merasa bahwa kita berbeda, kemungkinan kita mengalami distress. Teman-teman tidak dekat lagi. Tentu saja di masa pandemi nggak dekat seperti dulu, tapi teman-teman jadi jauh. Dulu waktu TK, waktu SD punya banyak teman, kenapa sekarang tidak? Itu ciri-ciri distress. Kalau mengalami hal seperti ini, segeralah kontak pada orang-orang yang kalian percaya. Pembimbing remaja boleh, papa mama boleh, guru juga boleh. Ya, itu distress. Ini yang nggak sehat. Next slide. Ya, kalau yang ini sehat, eustress. Berani keluar dari zona nyaman. Dulu kalau disuruh mimpin, ya, suruh jadi moderator itu enggak bisa. Tetapi kemudian karena dipaksa oleh kakak-kakak pembimbing remaja, ayo toh besok kamu jadi moderator ya. Aku enggak bisa kak, bisa nanti dibantu. Nah, karena kakak pembimbing tahu kamu tuh pinter, kamu bisa ngomong. Kecuali kalau kamu sama sekali enggak punya kemampuan, kakak pembimbing pasti tidak akan menyuruh kamu lah. Ini kamu pasti bisa. Besok kakak bantu. Nah. Aduh, nggak pernah ini saya grogi sekali menjadi WL, misalnya jadi song leader. Tapi terus kemudian pelatihan, berani keluar dari zona nyaman, bahkan punya keterampilan baru, nah itu eustress. Ya, ini. Terus kemudian belajarnya lebih giat. Ya, karena besok ada ulangan, maka belajarnya lebih giat dibanding hari-hari sebelumnya. Itu eustress. Ya, teman-teman lebih suka sama kita. Orang tua dan papi mami happy ngelihat kita. Keren ya, tiap hari kita dipuji orang tua bahwa kamu semakin hari semakin baik. Mungkin nggak dipuji sih, tapi orang tua tidak banyak keluhan. Nah, itu dia. Itu yang disebut dengan eustress. Jadi, next slide. Eustress, yes banget. Kalau distress, no. Ya, jadi yang disebut dengan orang yang sehat mental, yang eustress banget. Tapi yang tidak distress. Next slide. Nah, ini rumus yang lain ya. Rumus yang lain. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Sehat mental berarti S yang pertama itu SM ya, Bu Istin kurang M-nya. Sehat mental rumusnya ini. Kalau kita ingin memiliki sehat, rumusnya ini, yaitu K keturunan ditambah situasi ditambah aktivitas. Ya, sehat mental keturunan situasi dan aktivitas. Nah, keturunan itu bersyukur kalau kita mempunyai keluarga yang memang tipenya sehat mental ya, tidak mudah baper, berjuang walaupun di masa pandemi, mengeluh curhat sedikit-dikit oke, tapi kemudian berjuang lagi, bersyukur kalau kita memiliki keluarga seperti itu karena itu keturunan ya, menurun ke kita. Tapi kalau kita nggak punya hal K ini, ya nggak apa-apa, abaikan aja. Kita fokus di yang kedua, situasi. Situasi itu harus kita buat, ciptakan supaya kita bisa berkreasi. Tetapi situasinya pandemi kok, Bu. Sulit itu. Ya sudah, abaikan aja. Yang ketiga, A, aktivitas. Nah, A inilah yang paling mudah kita ubah karena sangat tergantung pada kita. Nah, bagaimana dengan aktivitas kita ini ya? Nanti ya, Bu Kristin ada pertanyaan nanti ya. Ada aktivitas. Yang pertama, jadi gini. Kalau saya mau sehat mental, papi mami orangnya serepot. Selalu sulit ya. Diajak ngomong sulit, diajak diskusi sulit, abaikan aja. Bukan abaikan orang tuanya, tapi abaikan aja faktor ini. Ya, kalau hormat sama orang tua harus. Tadi kalian tadi menjawab, bolehkah konflik dengan orang tua? Ada yang bilang perlu, ada yang tidak. Bu Ekstin mau tanya. Siap-siap ini ya. Janika, Esther, boleh dijawab bersama-sama ya. Jason, Citra, Matthew, ya. Gauri, Iren, Abigail, nah, Laticia, pertanyaan ini adalah pertanyaannya. Pernah nggak kalian ini tadi bertengkar dengan Bu Ekstin? Pernah nggak? Jason boleh, Matthew boleh, siapapun jawab. Gauri boleh. Areta, ayo. Pernah nggak bertengkar dengan Bu Ekstin? Boleh dijawab? Nggak pernah ya, Iren? Nggak pernah semua itu? Nggak pernah? Ada yang pernah tadi? Arela nggak pernah? Citra nggak pernah? Belum pernah? Nggak pernah ya? Sama Bu Ekstin nggak pernah konflik ya? Kenapa? Sekarang pertanyaan kedua, kenapa?
Nih Kak William boleh jawab, Nikita boleh. Kenapa ya teman-teman yang tadi itu nggak pernah bertengkar dengan Bu Ekstin? Kenapa? Kenapa Janika kok nggak pernah? Abigail kenapa nggak pernah? Jason pernah nggak bertengkar sama Bu Ekstin? Nggak pernah. Nah, Nikita jawabannya cespleng ini. Karena belum pernah kenal, belum pernah ketemu, baru kali ini ya. Karena nggak deket. Matthew keren jawabannya. Ya, karena belum pernah ketemu. Jadi normal kalau nggak pernah konflik. Karena nggak pernah ketemu. Tapi kalau sama orang tua, ketemu terus nggak? Ketemu. Jadi pasti konflik. Jadi kalau konflik sama orang tua, bersyukur sama Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih sekali. Punya papi mami yang bikin aku sebel. Punya papi mami yang bikin aku konflik. Punya ayah bunda, punya papa mama yang jengkelin. Bikin aku bertengkar dengan mereka. Karena apa? Karena itu artinya kami dekat dan akrab. Betul ya? Nah, jadi tugas anak-anak remaja adalah menghormati orang tua. Kalau kita mau lihat tuh ya, di 10 hukum Tuhan, mana? Perintah Tuhan, hukum Tuhan yang ada bonusnya. Perintah yang mana? Dari 10 hukum Tuhan yang ada perintah 10 hukum Tuhan itu yang ada bonusnya yang hukum apa? Irin. Hukum kelima apa? Perintah apa? Hormatilah ayah ibumu. Maka nah ada bonusnya. Perintah-perintah yang lain nggak ada loh. Ini yang ada bonusnya. Jadi tugas kita adalah menghormati orang tua. Konflik ya nggak apa-apa. Konflik memang itu artinya akrab, ya. Tetapi tetap harus hormat ke orang tua dan hormat itu diberikan di hukum kelima ya, Rin. Betul ya, Rin ya. Itu menghubungkan hukum 1 ke 4 dan 6 sampai 10 ya. Jadi gampangannya kita tidak mungkin sampai ke surga kalau tidak ada hormat kepada orang tua. Jadi itu hukum yang menyambung antara surga dan dunia ya. Dunia jangan membunuh itu kan hal-hal yang duniawi gitu ya. Jadi harus hormat. Nah, kalau situasi seringkali tidak bisa kita ubah, maka yang paling bisa kita ubah adalah aktivitasnya. Aktivitas yang kita ubah itu akan membuat kita sehat mental atau tidak. Dengan kata lain, kita sehat mental tergantung dari aktivitas kita. Itu yang utama. Keturunan situasi tidak bisa diubah, nggak apa-apa. Kita fokus pada aktivitas. Nah, next slide. Aktivitas kita, walaupun di masa pandemi, yang disebut orang sehat mental, itu adalah orang-orang yang bisa berteman. Tentu dengan protokol kesehatan dan masih online sekarang. Ya. Nah, orang yang sehat mental, bertemannya itu sehat. Sehat. Bisa memilih teman yang dekat. Tentu saja ada teman yang tidak perlu kita pilih itu di lingkaran yang paling luar begitu ya. Nanti kapan-kapan undang Bu Ekstin lagi kita bahas tentang berteman ya. Ini secara globalnya saja. Tapi ada teman-teman yang sangat dekat dengan kita, itu kita harus pilih. Nah, habis sesi ini selesai nanti Bu Ekstin minta semua melihat Instagram, kalau punya Instagram atau media sosial yang kalian punya dicek. Teman-teman di media sosial, pertanyaan Bu Ekstin hari ini, coba kira-kira jawabannya. Walaupun belum lihat langsung, teman-teman kita di media sosial, itu kita kenal di dunia nyata atau tidak? Sama tidak teman-teman di dunia maya dengan teman-teman di dunia nyata? Sama atau tidak? Nah ini Bu Ekstin lupa nih ya, kemarin Bu Ekstin screenshot teman-teman di Instagram yang Bu Ekstin follow, itu sama nggak? Langsung di random langsung di capture gitu. Teman-temannya dikenal di dunia nyata atau tidak? Kalau kalian gimana? Teman-teman di Instagram, di game online, sama atau tidak dengan teman-teman di dunia nyata? Sama atau tidak? Boleh dicek. Bu Ekstin pengen tahu, Janika, Arela, Esther? Beda banget. Beda, Iren? Yang lain sama nggak teman-temannya? Jadi kalau teman-teman di dunia nyata itu ya temannya Bu Ekstin itu ya Teresia Teoli ya. Nah, Citra, Jason, Arela, Esther. Nah, itu teman-teman di Komisi Remaja. Nah, teman-teman di media sosial juga mereka. Sama? Iya. Hati-hati. Ini pembimbing remaja perlu melihat jawaban anak-anak kita nih. Sama atau beda? Tidak sama, beda banget. Nah, yang tidak, Abigail tidak sama, rata-rata sama, lumayan sama, kebanyakan sama. Ya, coba
Banyak yang sama atau banyak yang beda? Ini kita mau lihat apakah kita mentalnya sehat atau tidak dilihat dari daftar pertemanan kita. Nah, ini kakak-kakak pembina remaja ini harus lihat. Ini kita jawabannya ada yang sama, banyak yang beda. Lah, banyak yang sama, jawabannya apa? Yang sehat mental, aktivitas ini yang pertama. Waspadalah, waspadalah. Teman-temannya harus harus sama. Harus sama. Harus sama. Ini Bu Yusin lupa memotret ya, lupa masukkan ke PPT. Sekarang Bu Yusin juga berani kalau menggunakan Instagram ini. Bu Yusin foto siapa yang Bu Yusin follow, itu kenal semua. Siapa teman-temannya Bu Yusin? Ada nama di sana. Florence Septriana. Septrina ada. Terus remaja GKI Depok ada. Nah, loh, jadi teman-temannya harus sama. Ayo, bagi yang teman-temannya banyak bedanya, dicek. Dicek ya. Teman-teman harus banyak samanya. Teman-temannya semua teman-teman komisi remaja, teman-teman sekolah, guru-guru. Berarti kita sehat. Waspada bagi yang teman-temannya banyak yang tidak kita lihat di dunia nyata. Mulai sekarang, pelan-pelan delete. Ganti dengan teman-teman yang kita kenal di dunia nyata ya. Dicek ya. Boleh ada yang beda tapi harus banyak yang sama. Waspada. Mulai hari ini. Kalau kita mau sehat mental tadi ya, selain eustress, teman-teman juga dicek. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh. Next slide ya. Next slide ini. Nah, semua tangan siap di atas tombol untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah kita sehat mental apa tidak? Dilihat dari aktivitas kita. Ini. A. Apakah A? Ataukah B? Apakah C? Atau D? Apakah fungsi utama gawai atau gadget? Handphone, komputer itu fungsi utamanya pertama kali diciptakan, itu fungsi utamanya apa? A, B, C, atau D? C. Iya, Steven, C. GKI Depok Nikita Leticia, Jason, C. Wah, jawabannya kok betul semua. Ulmed, C. Tioli, C. Matthew Rizky, C. Iren, C. Iya, jawaban yang benar, C. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, remaja sekarang cuek, sulit untuk diajak ngomong, berarti kita nggak sehat mental. Karena apa? Orang yang sehat mental tahu menggunakan perangkat, fungsinya apa. Harusnya dengan gawai kita semakin akrab dengan orang lain. Kalau tidak, berarti penggunaan gawai kita membuat kita tidak sehat mental ya. Oh, harus tambah akrab. Bu Ekstin ini di masa pandemi ini justru semakin banyak teman loh, karena menggunakan gawai. Jadi makin banyak berkomunikasi. Kalau di masa pandemi ini karena gawai, justru kita tidak lebih banyak berkomunikasi dengan orang. Waspadalah, waspadalah. Ketidaksehatan mental sedang mengintai kita. Hati-hati. Ya, next slide. Resep yang lain ya. Ini resep yang lain untuk kita menjadi sehat mental adalah ya ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengikuti khotbah oke, seminar oke, tapi jangan lupa bergerak badannya. Ngomong-ngomong ini seperti lagu apa? Lagu di mana nih? Lirik apa nih? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ayo lagu apa? Apa Citra, Iren, Aurel? Lupa ini sudah lama ini ya. Lagu apa ini? Ya, Indonesia Raya, betul? Iren? Joseph, lagu apa ini? Di YouTube ada nggak lagu ini? Lagu Indonesia Raya. Jadi remaja-remaja yang sehat mental, Indonesia Raya ya. Remaja yang sehat mental, selain membangun jiwa, jangan lupa bergerak badannya. Karena dengan banyak bergerak, oksigen itu menjadi lancar. Bahkan, next slide, ini ya, semua bergerak ya. Walaupun di masa pandemi tetap harus bergerak ya. Ini orang yang sehat mental, bahkan otak kita akan mengeluarkan hormon-hormon sukacita kalau kita bergerak.
Kalau nggak percaya, begini ya. Jadi otak kita itu bekerjanya itu polos dan jujur. Apa yang kita lakukan, otak kemudian akan membuat itu menjadi nyata. Contohnya begini. Ketika kalian mendengarkan Bu Ekstin tapi duduk diem, nggak ngetik, nggak apa, sambil merem, diem, coba diem terus gitu. Nanti otak akan berpikir, oh ini Bu Ekstin ini mau tidur. Maka kemudian dia mengeluarkan hormon-hormon ngantuk. Persis ya. Apa yang kita lakukan, otak mengeluarkan begitu. Nah, kalau kita lagi sedih remaja, boleh nggak sedih? Selalu dalam hidup kita ada sedihnya. Tapi bergeraklah. Paksalah diri untuk selalu bergerak. Nah, ketika kita bergerak, maka otak akan melihat, loh, ini orang kok bergerak ya? Kalau bergerak itu ciri orang sehat, orang senang, maka dia mengeluarkan hormon-hormon sukacita. Maka kalau Anda sedih, kalau kalian itu sedih, usahakan bergerak. TikTokan, ada yang suka TikTok nggak di sini? Samuel suka nggak TikTokan? Oh, yang suka Nikita. Oh, Isra, Aurel suka juga, semua suka ya. William suka TikTokan katanya ya. Jadi kalau lagi sedih kan males ngapa-ngapain tuh. Supaya kita tetap sehat mental, usahakan untuk bergerak. Nah, ketika kita bergerak walaupun awalnya males, nanti otak melihat, oh, berarti aku harus mengeluarkan hormon sukacita. Maka kita menjadi orang yang sehat mental ya. Nah, next. Kalau kita tetap memiliki masalah, maka jangan lupa, next slide. Ya, masalah itu disimpan hanya berapa hari? 3 hari. Ini seperti Tuhan Yesus kita. Bu Kristin mau nanya nih, di chat ya. Ada yang sangat menderita lahir batin, diludahin sampai dipaku. Ada nggak orang yang dunia ini yang sengsaranya sampai begitu? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus kita di Jumat Agung. Ditinggal sahabat, saudara, fisiknya dilukai, sampai darahnya, sampai keringatnya bagai butiran-butiran darah. Pecah semua pembuluh darah. Sedih sekali ya. Tidak ada orang yang sesedih itu. Kita mau lihat. Dari Jumat Agung, Paskah itu Tuhan move on. Pertanyaannya adalah, menderitanya sampai seperti itu, sampai ke move on, Tuhan Yesus kita butuh waktu berapa tahun? Untuk move on. Aurel berapa tahun, Rel? Janika berapa tahun? Tuhan Yesus tuh. Jason. Citra. Esther. Berapa tahun ya? Matthew. Irin. Berapa tahun? Dari Jumat Agung ke Paskah itu Tuhan Yesus move on tuh. Berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang jawab? Oh, enggak tahun, kata Irin. Hari, Bu. 3 hari saja. Jadi layakkah kita seorang remaja, anak Tuhan, punya masalah lebih dari 3 hari? Tidak pantas. Nah, karena Tuhan aja hanya berapa, Isra? Dari Jumat Agung ke Paskah? 3 tahun? Ini kita berapa? 3 hari. Jadi kalau remaja punya masalah, itu hanya boleh menanggung masalah itu 3 hari. Nah, supaya 3 hari itu punya titik terang, mungkin belum selesai banget, tapi harus punya solusi. Ini ciri orang yang sehat mental, tidak memendam masalah lebih dari 3 hari. Maka supaya 3 hari ini selesai, kita harus kontak orang yang bisa memecahkan masalah. Bu Ekstin ingin kalian semua di depan ada apa? Ada bolpen? Ada bolpen, peniti atau apapun? Ada? Nah, coba dipegang. Handphone ya boleh. Oh, semua sudah memegang semua di video ya, keren sekali ya. Janika sudah memegang, Jason memegang apa? Kacamata boleh, earphone boleh. Apa saja yang ada di depan? Asal bukan batu. Oh, bolpen semua. Oke, ya, siap. Dipegang bolpennya. Nah, coba chat Bu Istin. Bolpennya itu berat banget nggak? Aurel, berat nggak? Kan yang berat hanya apa itu kata Dilan? Nih kita paling ngerti aja nih ya, langsung ketawa ya. Nggak berat ya nih kita ya. Karena yang berat hanya apa di dunia ini? Joseph, kata Dilan. Rindu. Aurel tahu aja. Ya. Yang berat hanya rindu. Kalau bolpen malah nggak berat ya. Ya, nggak berat. Bolpennya nggak berat. Sekarang pertanyaan Bu Ekstin lanjut nih. Bolpen yang tidak berat itu, kalau Bu Ekstin bilang, coba pegang begitu terus bolpennya sampai jam 7 malam aja hari ini. Dipegang gitu terus. Gimana rasanya? Nah, gimana rasanya?
Rindu kata Aurel. Jawabannya. Pegel. Yang bikin pegel, Jason, capek kata Arela ya. Bukan rindu ya Rel, capek ya Rel. Menghambat kegiatan. Apalagi Arel dan Arela beda ya. Ini kita kemeng loh. Ini kita tahu ya, kemeng tuh basa Jawa gitu ya. Mati rasa. Ya, merepotkan. Nah, pertanyaan berikutnya. Yang bikin repot, bikin mati rasa, bikin kemeng, menghambat kegiatan itu beratnya bolpen atau pensil, beratnya bolpen atau lamanya memegang. Nah, lamanya atau beratnya? Lamanya megangin ya, lamanya. Jadi remaja yang sehat mental adalah yang tidak terlalu lama memegang masalah. Maka supaya masalah ini enggak terlalu lama diapain Esra? Nikita, William, Arela diapain? Next slide. Ini next slide ini ya, kita lihat. Kalau ada kata-kata di rumah sakit, di apotek, jika sakit berlanjut, kita hubungi siapa? Dokter. Dokter. Harus yang kompeten supaya masalahnya selesai. Nggak nyampe 3 hari sudah oke, nih ada solusinya. Gitu. Jika sakit berlanjut, bukan malah menghubungi guru, bukan menghubungi teman, atau menulis story di Instagram, bukan. Tapi hubungi yang kompeten, yaitu dokter. Demikian. Ada contoh lain nggak, Kak? Lanjut next slide coba. Di next slide. Nah ini, kalau ini coba remaja tahu nggak? Supaya masalah tidak lebih dari 3 hari, karena 3 hari itu nggak kuat. Orang menahan masalah 3 hari tanpa ada solusi, itu nggak kuat. Maka harus segera menghubungi yang paling ngerti tentang masalah kita. Contohnya ini, jika ada masalah dengan pelajaran sekolah, sampaikan kepada siapa? A, B, C, D, E. Biar segera selesai, nggak nyampe 3 hari. OC ya, bukan E ya, bukan ke Bu Rina ya, bukan ke Kak Rina ya, bukan ke Kak Linda, bukan. Nah, Kak Linda dan Kak Rina itu benar. Tapi kalau masalah pelajaran sekolah, nanyanya harus ke siapa Esra? Kita C semua jawabannya ke guru. Hai remaja, kita harus mencari bantuan kepada orang yang tepat agar masalah tidak nyampe 3 hari. Tepat gitu ya. Tuhan tidak hanya bisa ditemui di dalam gereja, tapi Tuhan juga bisa ditemui di setiap orang di sekitar kita. Tinggal kita pilih yang mana. Jangan nunggu Tuhan. Tapi orang-orang di sekitar kita ini bisa bantu loh, asal kita tepat. Kalau kita tepat mencari bantuannya, masalah nggak nyampe 3 hari. Maka kita akan sehat mental. Kenapa orang tidak sehat mental? Karena terlalu lama mencengkeram dan tenggelam dalam masalah yang sama. Pertanyaan lagi, kalau ada masalah dengan kuota internet di rumah, jadi nggak bisa online, kebaktian remaja nggak bisa, sekolah nggak bisa, karena kuota internetnya nggak ada. Sampaikan kepada, nggak ada nih pilihannya, silahkan boleh dari yang sini juga boleh, kemana ada nggak? Sampaikan kepada siapa kalau kuota internet? Arela gercep sekali soal ini. Ke orang tua, jangan ke Bu Ekstin, tambah pusing. Oh, DM Instagramnya Bu Ekstin ya, Bu, ini kuotaku internet habis ini, wah, malah tambah pusing. Jadi remaja harus belajar, kalau masalah ini nanya ke siapa, masalah ini nanya ke siapa. Begitu ya. Jadi 3 hari move on ya. Nah, jangan lebih dari 3 hari. Jika sakit berlanjut, jika masalah berlanjut, segera hubungi yang kompeten. Kalau kita fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah, tadi aktivitas, pihak yang kompeten, berteman harus sama dengan teman di dunia nyata, begitu. Dan eustress, kita fokus, maka kita akan seperti ini. Next slide. Ya. Ya, oh belum ya. Kita tambahi dulu ya. Kalau kita fokus tambah dengan satu lagi, kita tetap harus memiliki hobi. Hobi adalah ciri dari orang yang sehat mental. Pertanyaan Bu Ekstin dijawab dalam 5 hitungan. Pertanyaannya adalah siap? Iya. Apakah hobi kalian? 1, 2, 3. Menggambar dan bermain piano. Oh keren ini. 4. Rubrik public speaking, main musik, main gitar. Oh ini kita memang pinter ya public speaking ya. Oke masak, wah ada yang suka masak, nyanyi, main musik. 4. 5. Iya baca novel.
Nggak ada toh yang suka nonton sinetron kayak Bu Ixtin ini, drama Korea gitu nggak ada ya. Drama Cina juga suka juga ini, drama Asia pokoknya kalau Bu Ixtin ya. Baca novel, oh semua rohani semua loh Kak Rina dan Kak Linda nih, lihat ini nih. Nggak ada loh yang duniawi. Oh nonton film, oh ya. Baca novel, main musik, oh keren. Main bola. Ingat, kalau ada teman yang kita tanya apa hobinya dia sampai nggak bisa jawab, itu ciri-ciri orang tidak sehat mental. Ayo, nanti pulang nanya ke papi mami ya, ke papa mama, ke ayah bunda ya. Papa tak hitung ya, Pak. Ku hitung sampai 5. Papa harus jawab. Apa hobi Papa? 1, 2. Nah, kalau 3 langsung badminton, gitu langsung oke ya. Tapi kalau mamahnya bilang, aduh ya ampun, sejak menikah kok mama nggak punya hobi. Berarti kalau gitu mama harus diskusi sama Bu Ixtin. Diskusi sama aku juga boleh loh, Mah ya. Itu berarti tanda-tanda agak distres. Agak loh ini, agak distres. Maka papa mama dibantu supaya eustress. Kalau orang yang masih tahu hobinya, berarti masih oke banget ya. Jadi fokus begitu ya. Dan nanti kalau ada konflik dengan orang tua, remaja tetap hormat, tadi Bu Ixtin bilang, dan harus bisa menjelaskan dengan baik. Remaja, coba lihat, ini gambar apa ya? Kelihatan nggak ya di layar? Dilihat di video, nggak ada di slide soalnya. Gambar apa boleh? Gambar apa? Kelihatan nggak? Nggak tebak-tebakan, sini biasa aja. Selamat tahun baru. Oh, selamat tahun baru ya, selamat tahun baru ya. Gambarnya apa ya? Nggak kelihatan ya? Apa ya ini gambarnya ya? Gambarnya apa, Isra? Aurel? Kelihatan nggak? Ya, ada gambar, ada tulisan pokoknya begitu ya. Gambar motif lah pokoknya lah. Gampang lah motif gitu karena nggak kelihatan ya. Pokoknya ada selamat tahun baru 2021. Kalian mengatakan bahwa ini ada gambar motif, nggak tahu gambar apa dah. Tapi Bu Ixtin bilang ini adalah lembar yang putih. Lembar putih. Nah, kita bisa bertengkar loh ini sama orang tua. Kalau Bu Ixtin jadi orang tua, Bu Ixtin bilang ini lembar putih. Terus kalian bilang ini ucapan tahun baru dan ada motifnya, gambar putih. Nah, itu yang terjadi di rumah. Nah, yang betul yang mana? Ya, Bu Linda, gambar apa, Bu? Nah, ini lihat. Nah, remaja bilang, itu gambar motif. Oh, nggak bisa. Mama lihatnya ini gambar putih, lembar putih. Jangan pakai pokoknya kalau begitu. Ambil nafas, kalian ambil nafas. Tadi resepnya pertama apa kalau konflik dengan orang tua? Bersyukur ke Tuhan, karena berarti kita akrab. Dan yang kedua kita lihat, kok Mama bisa lihat putih itu gimana sih, Mama? Ini jelas-jelas motif kok. Mamahnya balik ini loh. Nah, putih kan? Putih kan? Nah, mamahnya harus menjelaskan kenapa putih. Nah, mamah, papa, ayah, bunda nggak ngelihat ini motif. Jadi tugas kalian ngapain? Tugasnya ngapain? Boleh dicat. Kalau mamahnya hanya lihat yang putih. Dijelasin dengan penuh kasih sayang ya. Kok jadi hijau ya? Putih ya. Jadi putih begini ya. Mah, Pah, aku tahu Mama lihatnya putih karena lihat dari sisi belakang. Tapi aku ngelihatnya dari sisi yang sini. Ini loh, Mah, dilihat. Kenapa aku lihat motif? Gitu ya. Nggak pakai kata-kata pokoknya ya. Tapi dijelasin. Gini loh, Mam. Gini loh. Begini loh, Dad. Begini loh, Mam. Begini loh. Aku melihatnya itu seperti ini. Cerita. Pelan-pelan. Tidak ada orang tua yang jahat. Yang ada adalah orang tua yang mungkin belum melihat sisi yang berbeda. Ya, jadi dijelasin ya. Oke, baik. Itu orang yang ciri sehat mental. Konflik pasti ada, tetapi kita bisa menjelaskan. Semoga semua pertanyaan terjawab. Terakhir, kalau kita tetap selalu punya masalah, jangan pernah lupa. Kita harus fokus pada yang bisa kita ubah tadi dengan aktivitas, dengan hobi, dengan eustress. Next slide. Saat kita fokus, nah tadi ya. Nah, oh ini ada gambarnya ini ya, kita fokus nih ya, belum nyampe ini ya. Ini kalau, ini gambar apa? Ini gambar apa? Nah, waktunya sudah habis ini. Gambar apa ini? Betul toh Kak William, kalau sama Bu Ixtin itu harusnya 2 jam minimal ya toh. Gambar apa? Enggak ya, 1 jam aja ya. Katak. Gambar apa? Kuda. Waduh. Ya wes, sudah ada 2 debat lagi, sudah nggak rampung lagi ini. Ya William ya, Will. Ada kuda, ada kodok, ada katak. Wah, ini yang betul yang mana ini? Yang benar yang mana ini?
Sama kayak tadi Bu Extin jelasin, kalau mama hanya bisa melihat ini katak, papa mama hanya bisa melihat ini katak, sementara kalian bisa melihat kuda, gimana cara jelasinnya? Ini contoh, siapa nih yang bisa lihat kuda? Abigail, bisa on mic? Mic-nya bisa diaktifkan? Abigail mana? Apanya dibalik? Badannya Bu Extin dibalik. Oh ya Abigail, Bu Extin nggak bisa ngelihat kuda. Abigail kan bisa. Nah caranya jelasin ke Bu Extin gimana Abigail? Putar HP-nya. Nah tapi ini Bu Extin nggak pakai HP. Putar layar laptopnya. Waduh, berat ini. Kalau putar bisa zoom-nya mati gimana ini? Kalau nggak usah harus muter perangkatnya gimana? Ini nawar-menawar papa mama. Aku mau masuk IPA mah. Aku mau masuk IPS. Papa mama bilang, kok bisa masuk IPA IPS? Gimana ini? Diputar toh mah cara berpikirnya lu gimana ini? Wah, ayo Abigail gimana yuk ngakalinnya gimana nih? Miringin kepalanya. Betul. Bu Extin ke kanan, Bu. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, terus ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ah, iya betul sekali. Bisa melihat kuda. Terima kasih Abigail dan Iren ya. Dibalik katanya ya. Jadi ngomong ke papa mama bagaimana caranya. Jangan hanya pokoknya ini kuda, pokoknya ini kodok. Enggak. Dua-duanya sama, cuma kita harus menjelaskan. Begitu ya, next slide. Iya. Nanti kita bisa panjang lebar cerita di sini ya. Ya, pokoknya fokus pada yang bisa diubah. Kalau kita punya masalah harus fokus pada yang bisa diubah. Abaikan yang tidak bisa diubah. Seperti ini. Prokes online itu nggak bisa diubah karena kita harus, tapi kita bisa mengubah yang lain. Kita fokusnya pada yang bisa diubah. Melakukan eustress tadi, berteman dengan teman-teman yang sama di dunia nyata ya. Kemudian 3 hari jika sakit berlanjut, hubungi yang berkompeten. Cara belajar, cara komunikasi, kita harus fokus pada yang bisa diubah. Jangan pada yang tidak bisa diubah. Kalau gejala sakit mental itu karena orang-orang fokusnya pada yang tidak bisa diubah. Saat kita fokus pada sesuatu, apa yang terjadi? Next slide. Terakhir dari Bu Extin. Bu Extin ajak semua remaja hari ini untuk melihat gambar ini ya. Ini gambar atau nakutin gitu ya. Tapi kalau kita fokus apa yang terjadi? Kita lihat di hidung ada titiknya. Di hidung gambar kuntilanak ini ada titiknya, sudah kelihatan? Sudah ya? Kita perhatikan tanpa berkedip 10 hitungan. Untuk kakak multimedia, kalau Bu Extin bilang 10 diganti slide ya, yang kosong ya. 1, 2, fokus, 3, 4, jangan kedip nih kita, 5, 6, Abigail jangan kedip dulu, Steven, 7, 8, Jason, Joseph, 9, jangan kedip, 10, next slide, kedip-kedip, kedip-kedip, kedip-kedip. Ada apa di sana? Ada apa di sana? Ada apa? Janika? Ada Gambar apa? Foto perempuan. Perempuan cantik apa mengerikan? Cantik, cantik. Cantik. Bayang-bayang gambar sebelumnya cantik ya. Ada gambar yang cantik, foto perempuan cantik. Nah, remaja, jika kita fokus pada apa yang Tuhan inginkan kepada kita, 3 hari move on ya, sampaikan ke orang tua kalau ada masalah, bergerak, membangun jiwa, membangun raga, begitu ya. Maka kalau kita fokus, maka walaupun yang nampaknya tadinya hitam, pekat, penuh dengan masalah, kalau kita fokus pada yang bisa diubah, maka semua akan indah, tepat pada waktunya. Salam sukacita, salam sehat mental. Ya, saya kembalikan ke Kak Nikita dan Kak William. Wow, makasih banyak Bu Christine. Iya, sama-sama. Ya. Oke, teman-teman. Gimana perasaannya teman-teman setelah mendengarkan sharing session kita tadi yang udah di perasaannya berdebar-debar. Udah bersemangat gitu ya. Langsung mau move on gitu. Waduh. Gimana Will perasaannya Will? Iya, perasaannya harus move on. Move maksimal on. 3 hari. 3 hari. Biar punya mental yang sehat gitu ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Kalau gitu, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, di mana ini kita akan masuk ke sesi Q&A atau question and answer. Tolong dijelaskan, Kak Will. Oke, sesi Q&A ini adalah sesi bertanya kepada pembicara. Nah, nanti teman-teman akan bertanya melalui menti.com.
Tenang aja, menti.com ini bersifat anonim, jadi tidak akan menampilkan nama. Jadi teman-teman, silakan bertanya sebanyak-banyaknya karena waktu dan pertanyaannya terbatas. Oke, segera ya teman-teman, linknya akan diberikan di kolom chat, jangan lupa dilihat. Nah, betul. Ditunggu teman-teman ya, jangan malu-malu. Mungkin yang tadi masih ada rasa pengen nanya gitu, atau masih kepo-kepo, penasaran gitu, mau tahu lebih lanjut gitu kan. Boleh langsung aja, ditunggu ya teman-teman pertanyaannya. Ya, sambil nunggu, Bu Ekstin cerita boleh ya, Kak? Ya kita, sedikit. Boleh. Nah, sambil nunggu biar nggak grogi yang ditunggu. Oh iya, ini Mulmed boleh minta linknya. Link Oke, silakan. Mulmed tolong diberikan di kolom chat. Link mentinya di kolom chat. Oh ya, linknya belum ya. Nah, baik. Jadi sambil nunggu nih, Bu Ekstin mau cerita. Ya, satu lagi ciri orang yang memiliki sehat mental adalah orang yang gini. Bu Ekstin mau cerita sedikit sambil nunggu ya. 1 menit ya cerita ya. Bu Ekstin tuh pernah praktek di rumah sakit jiwa. Ya, pernah praktek di rumah sakit jiwa dan di sana banyak orang-orang yang gangguan, ya tidak sehat mentalnya kan. Nah, yang menungguin di sana nggak hanya psikolog dan psikiater, tetapi juga mbak-mbak yang cleaning service yang tidak terdidik untuk menjadi psikolog maupun dokter kejiwaan, ya. Tetapi di sana itu mbak-mbaknya itu walaupun nggak terdidik secara psikologis, mereka tahu ada yang mau sembuh. Nah, ya, ada yang mau sembuh dan dia cerita ke Bu Ekstin, Bu, itu nanti Mbak yang A, pasien A itu sebentar lagi sembuh. Ah, kenapa? Kok kamu tahu? Gitu ya kan, kamu nggak mendiagnosis gitu. Oh, saya tahu karena si pasien A itu dia bilang ke saya tadi, Mbak, tolong dong temanku si B itu diguntingin kukunya karena kukunya sudah panjang-panjang. Nah, lihat. Bahkan cleaning service saja tahu siapa yang mau sehat, yaitu orang yang bisa memperhatikan orang lain. Itu yang Bu Ekstin mau ngomong di akhir ini. Kalau kita masih bisa memperhatikan orang lain, berarti kita sehat. Ngomong-ngomong, sebelum pertanyaan terakhir Bu Ekstin ini, memperhatikan kata dasarnya apa? Ayo, memperhatikan kata dasarnya apa? Hati bukan? Iya, hati. Kata dasarnya apa? Hati. Jadi kalau kita menganggap diri kita sehat mental atau berusaha menjadi orang yang sehat, maka kita harus memiliki hati yang seluas samudra sehingga bisa menampung banyak orang di dalam hati kita. Ketika kita mau ngomong, ketika kita mau berperilaku, kita memikirkan orang lain karena orang lain ada di dalam hati kita. Nah, pada saat kita bisa memperhatikan orang lain itulah disebut dengan sehat mental yang sejati. Ya, demikian ya. Selamat memperhatikan dan selamat bertanya kalau ada. Iya, silakan. Kalau tuntutan orang tua adalah penyebab stres, maka rumusnya kuda kodok. Kita tanya ke orang tua, kenapa menuntut seperti itu? Tidak semua orang tua bisa menjelaskan dengan baik. Maka tadi kuda kodok. Kok pahit mamah itu melihatnya kuda itu dari mana? Maka kita harus bertanya ke orang tua, lihat kudanya dari mana, Pak? Kenapa Papa menuntut aku seperti itu? Papa pasti punya alasan. Nah, memperhatikan kata orang tua itu sehat mental. Maka kita cerna, kenapa Papa bisa melihat seperti yang Papa inginkan. Nah, setelah itu kalian minta waktu ke Papa Mama. Sekarang aku yang presentasi ya, Pak Mah. Kenapa aku nggak bisa seperti itu karena gini. Sampaikan perasaannya, ya, sampaikan perasaan kalian ke papa mama. Pasti oke, ya. Ini belum bisa pertanyaannya nggak spesifik, nanti boleh dispesifikan, boleh DM Instagram Bu Ekstin ya. Ya, atau boleh ada sesi lanjutan nanti minta Kak William sama Kak Nikita, ya. Gimana caranya? Iya, boleh yang memilih silakan moderator. Gimana caranya supaya kita tetap termotivasi setiap harinya? Jadi harus punya target. Ah, ini sesi lain katanya Kak William. Ini perlu jawabnya satu sesi. Ya. Waduh. Motivasi ya. Harus punya target yang ada angkanya. Kalian ingat nggak kisahnya Sakius? Sakius itu waktu mau mengembalikan ke rakyat, mengembalikan dendanya itu ada angkanya loh. Berapa kali lipat?
4 kalau nggak salah. Kalau salah ini dikoreksi ya. Kalau nggak salah 4 gitu. Jadi ada angka. Jadi gini, ini sekarang tanggal 9 Oktober. Tanggal 11 aku harus ngapain? Tanggal 15 aku harus ngapain? Nah, kalau pakai angka, itu kita akan termotivasi. Nggak cuma begini, kamu ingin jadi apa? Ya, yang penting lebih baik lagi dari sekarang. Itu gombal. Lebih baik yang kayak gimana? Harus jelas. Ya, nilai matematika kan kemarin 76. Nah, nanti bulan November kalau ada ulangan lagi nilaiku harus 78. Nah, jelas gitu. Caranya gimana supaya 78? Aku mau nanya sama guruku tentang ini. Tanggal kapan mau nanyanya? Tanggal 20 Oktober. Nah, gitu. Jadi semua ada deadline begitu. Nanti pasti kita akan termotivasi. Nah, ini karena waktunya mepet, jawabannya Bu Iksin juga kilat ya. Jangan lupa DM Instagram nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Gitu kira-kira ya. Ada target. Ya. Pertanyaan berikut Kak Nikita, Kak William. Bagaimana menangani orang-orang yang cenderung ketika ada masalah melakukan self harm? Ah, ini sesi lain. KPKP kok semua kok sesi lain ya? Oke. Oke deh. Lanjut. Jawaban pertanyaannya keren ini. Kalau melakukan self harm yang pertama ditemenin. Kita sebagai teman harus nemenin. Walaupun itu sinyalnya dia bilang itu joke atau just for fun. Misalnya gini. Dia di IG story bilang gini. Cinta ini membunuhku. Walaupun itu judul lagu, langsung dijapri, langsung di DM. Kenapa? Kok cinta membunuh? Cinta itu membuat kita makin semangat loh. Kalau cinta membunuh itu nggak benar. Kenapa kamu ingin dibunuh oleh cinta gitu? Nah, semoga dia jawabannya ini judul lagu itu nggak apa-apa ya. Tapi dia bilang judul lagu ini menarik ya, menarik aku. Kalau aku saking mencintai orang maka aku juga kepingin mati. Nah, walaupun teman kita ngomongnya santai, tapi kalau sudah yang terkait dengan bunuh diri, self harm dan sebagainya, kalian harus bilang, pokoknya kalau kamu punya masalah, aku ada untuk kamu. 24 jam non-stop. Boleh WA, boleh telepon. Temenin. Kamu sekarang punya teman nggak? Di rumah sendirian. Sampaikan ke orang tuanya. Om, Tante, itu si A kayaknya sendirian takut loh, sedih loh. Tolong ditemenin. Ini harus gercep kita. Nggak boleh mengabaikan. Sinyal-sinyal walaupun tadi Bu Iksin bilang mungkin hanya untuk senang-senang, tapi ini perlu ditemenin. Kalau dia sudah sampai cutting dan sebagainya, maka segera harus ke orang yang kompeten. Siapa yang kompeten? Orang tuanya dan psikolog kalau perlu. Ya, ini nggak main-main. Segera ya sampaikan kepada yang kompeten. Jangan lewat 3 hari. Iya, gitu kira-kira ya. Nah, ya. Bagaimana menghadapi teman yang mentalnya tidak sehat, yang menfitnah? Apakah yang harus kita lakukan? Nah, ya kalau sama teman-teman tadi yang sukanya menfitnah, kita harus jelaskan seperti di dalam ajaran Tuhan kita ya. Kalau kita mau menegur orang, lakukan 4 mata. Kita jelasin ya. Kalau kita nggak suka dengan gayanya, dia juga diminta untuk menjelaskan. Sama-sama jelasin tuh, gitu ya. Tetapi kalau tetap saja dia memang sukanya menfitnah, maka letakkan dia di ring luar. Tadi Bu Iksin bilang tadi. Jadi kalau kita seperti kita di sini ya, kita punya lingkaran yang dekat, ada lingkaran yang lebih luar lagi, ada lingkaran yang lebih luar lagi. Nah, yang dekat itulah yang tadi Bu Iksin bilang, harus ada di media sosial kita, dikenal di dunia nyata. Itu yang paling dekat. Ini harus sama. Teman-teman gereja, satu sekolah itu harus sama. Nah, teman yang tidak sehat ini tidak perlu kita musuhin, tapi tempatkan dia di ring yang paling luar. Nggak usah terlalu dekat. Nggak usah terlalu sering kontak. Begitu. Karena memang ada tipe-tipe orang yang memang sukanya seperti itu. Dan itu menjadi bunga-bunga di taman kita. Ya, karena macam-macam. Jadi nggak harus semua teman di ring satu. Tempatkan dia di ring yang lain. Begitu ya. Jelas ya. Jadi nggak usah kepikiran banget. Ya, oke. Tapi yang pertama harus dijelasin dulu. Ya, kalau kita punya teman yang suka mendiagnosis diri sendiri karena terpengaruh oleh sekitar, padahal belum tentu benar, itu gimana ya? Mendiagnosis itu yang gimana misalnya? Mendiagnosis mungkin, betul. Mendiagnosis ya, bukan istilah gaul ini.
Kadang-kadang Bu Isin nggak tahu kalau itu istilah baru, mendiagnosis diri sendiri, ya. Kalau yang suka-suka mendiagnosis, ya kalau itu teman kita bilangnya buat iseng-iseng aja seperti ngisi kuis. Ketika kita ngisi kuis isinya, oh saya introvert, ekstrovert, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya untuk mendiagnosis karena kalau hanya untuk guyon nggak apa-apa, tetapi untuk diagnosis yang sesungguhnya bawa teman kita ini ke yang lebih kompeten, yaitu psikolog. Bahwa remaja harus belajar. Apapun masalahnya, sampaikan kepada yang kompeten. Yang kompeten itu tidak harus profesional, tapi yang tepat orangnya. Ya, jadi tidak usah banyak mendiagnosis gitu. Tadi kepada yang kompeten aja. Ya, kalau Bu Ekstin sakit langsung ke dokter. Lagi bingung tanya ke guru, misalnya begitu. Ya, seperti itu. Wah, ini pertanyaannya keren-keren ya. Ya, lanjut. Ini jawabannya maaf ya, ada ngebut ya. Bagaimana kalau sudah mencoba metode kodok kuda, tapi orang tua tetap berkeras? Iya, gini. Ketika kita sudah jelasin, orang tua nggak paham juga, kita bisa angkat masalah ini ke yang lebih tinggi, atau alias minta bantuan orang ketiga. Orang ketiga ini bisa orang-orang yang orang tua kita percaya. Misalnya guru, om, tante, opa, oma, bisa seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah jelasin nggak bisa, kita angkat ke orang yang lebih tinggi powernya. Nggak bisa juga sampaikan ke papa mama kalau ada seminar-seminar parenting untuk orang tua itu parenting. Nah, papa mama diminta untuk ikut, begitu ya. Jangan lupa hormat harus. Konflik ada tapi hormat harus, ya begitu kira-kira ya. Bantuan orang ketiga. Berikutnya. Nah ini sama. Berarti GKI Depok harus melakukan parenting ini. Karena banyak yang bermasalah dengan perbedaan sudut pandang orang tua, tapi orang tua tidak mau tahu menurut remaja gitu. Nanti kalau Bu Ekstin wawancara dengan para orang tua, jangan-jangan jawabannya beda nih. Nah, anak-anak yang nggak tahu ya, ini kayaknya perlu dilakukan parenting begitu ya. Nanti orang tua diminta menghubungi Bu Ekstin deh. Nanti kita ngobrol ya. Tadi, jadi ke orang yang punya power yang lebih tinggi dulu ya. Next slide ya, next pertanyaan. Ya. Oh ya, semua yang toksik akan merusak mental kita. Toxic parenting, toxic pertemanan, toxic positivity, yang namanya toxic itu merusak mental. Maka kalau yang merusak mental itu tidak perlu dijadikan musuh, tadi Bu Ekstin bilang nih, tetapi diletakkan di ring yang paling luar. Ya, nggak apa-apa, biarkan itu menjadi kekayaan di taman kita. Ya, jadi ada bunga yang menyenangkan, ada bunga yang nggak bagus, nggak apa-apa gitu. Tetapi di ring luar, jangan menjadi teman yang dekat tadi. Ya, di media sosial juga nggak perlu bermusuhan dengan mereka, tetapi yang kita pilih menjadi teman, yang kita follow di Instagram adalah orang-orang yang tidak toksik. Karena untuk remaja, bagaimana masa depan kita dapat dilihat dari siapa teman kita. Kalau temannya Bu Ekstin itu model Nikita, model William, wah masa depannya cerah. Celing, bling-bling gitu. Ya, gitu kira-kira ya. Baik, ada lagi? Ya. Nah, ya itu. Berarti nanti minta tolong ke kakak pembina remaja untuk mengadakan parenting ya, karena ini orang tua ini memang jadi masalah ini ya. Karena apa? Bukan karena kita dan orang tua saling membenci, tapi karena akrab. Seperti sendok dan garpu, akrab selalu bersama, tapi benturan terus. Yang pertama harus dilakukan adalah bersyukur karena memiliki orang tua yang akrab sehingga konflik. Tadi ingat ya, sama Bu Ekstin nggak pernah konflik karena nggak akrab ya kan? Nah sama orang tua pasti konflik. Nah supaya konfliknya nggak meruncing, nah tadi dijelasin, angkat ke orang yang lain, hubungi pihak yang kompeten dan jangan lupa mengajak orang tua untuk parenting ya gitu. Nanti disambung ke bagian pembinaan kata Kak Linda, sip itu. Karena remaja memang seperti banyak masalah di sini dan itu enggak masalah banget sebetulnya, menunjukkan keakraban gitu ya. Bu Ekstin kayak diuji ujian terbuka ini. Banyak pertanyaan. Oke. Padahal sebenarnya teman-teman masih ada sisa waktu lumayan banyak nih untuk bertanya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Oh, masih boleh ya? Masih boleh. Oke, mungkin yang belum puas gitu. Kayaknya masih greget gitu. Kalau masalah sama orang tua gini sambil nunggu ya.
Kalau masalah orang tua kenapa terjadi konflik? Itu karena begini. Jadi kitanya kan remaja itu dulu kan nempel sama papi mami sama papa mama nih. Nah, ketika remaja secara tidak sadar, remaja ini mulai melepaskan diri dari orang tua untuk bersatu dengan teman-temannya. Nah, ini kayak pernikahan aja ya. Meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan teman-temannya. Nah, orang tuanya tetap di sini, anaknya sudah bergerak ke sana ke sini karena wawasan utama dari remaja sudah bukan lagi hanya orang tua, tapi sudah harus ada wawasan dari yang lain. Nah, ini orang tua jadi merasa ditinggal. Nah, itu dia. Satu itu perasaannya papa mama itu sedih kok nggak membutuhin papa mama seperti dulu lagi. Nah, kenapa konflik? Karena anaknya kemudian berpikir, punya pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan ketika masih kecil. Nah, orang tua tidak semuanya segera update dan upgrade. Bukan apa berarti orang tua salah, tapi upgrade-nya itu rada pelan. Dan tambah lagi faktor, sekarang faktor internet. Anak-anak lebih cepat mampu di bidang internet. Orang tua jadi rada gagap gitu. Kalau sebelumnya kan zaman apa? Bercocok tanam, zaman berdagang, itu orang tua lebih bisa atau lebih mampu dibanding anak-anaknya. Maka orang tua pede ngajarin anak-anaknya kan gitu. Itu di zaman dulu. Di zaman internet kan tidak. Remajanya maju sekali. Nah, orang tua jadi nggak bisa ngajarin. Nah, karena nggak bisa ngajarin, orang tua jadi seakan-akan kurang pede. Sehingga bisanya mengatakan, pokoknya begini, pokoknya begitu. Maksudnya itu nggak jahat. Tapi ngeremnya itu orang tua kadang-kadang kesulitan. Nah, itu dia. Maka perlu parenting. Dan anak-anak remaja perlu hormat. Konflik boleh, tapi kewajiban hormat itu tidak boleh dilanggar. Karena hanya hukum itulah yang kita bisa mendapatkan bonus dari Tuhan. Ya, jadi hormat tetap gitu. Ya, Teresa, Bu, silakan. Ada tambahan nih. Pertanyaan nih. Iya. Ya. Mau dibacain, Will? Ya, bacain aja. Oke. Jadi ada pertanyaan nih. Gimana caranya bila sama orang tua kalau kita sempat terluka gara-gara mereka dengan cara yang benar? Oh, ini ngomong sesi lain nanti dimarahin Kak William ini. Jangan dong, Bu. Bocoran ya, kan jawabnya nggak bisa gamblang. Gak apa-apa, mungkin secara garis besar. Gitu. Garis besarnya. Ya. Itu yang disebut nanti remaja boleh cek di Google. Di kata ininya kata kuncinya asertif. Biasa aja pakai bahasa Indonesia asertif gitu ya. Nanti dilihat. Jadi kita perlu mengkomunikasikan perasaan kita kepada orang tua dengan asertif. Apa itu asertif? Cara berkomunikasi. Nah, cara berkomunikasi itu kalau yang kutub kiri itu pasif. Pasif itu yang gini. Dasar orang nggak mau tahu. Aku nggak mau nggak pernah mau tahu dia. Aku jelasin juga dia nggak paham. Biarin aja dah. Aku nggak sama jelasin. Biar tak tinggal aja. Lah itu pasif. Itu banyak nggak orang-orang yang seperti itu di organisasi lain ada ya. Daripada ribut-ribut mendingan diem. Nah itu pasif. Itu nggak seperti itu modelnya. Di kutub yang lain agresif. Kalau ada yang nggak cocok kita nyerang. Papa, mama, nyebelin aku nggak mau. Nah itu agresif. Nah yang tengah-tengah itu namanya asertif. Nah kalau dalam bahasa rohani asertif itu lemah lembut. Lemah lembut itu bukan yang halo, Jason, apa kabar? Bukan yang gitu. Lemah lembut itu yang asertif itu. Tegas boleh, tapi asertif. Apa itu asertif? Bisa menyampaikan perasaan kita, tapi nggak menyinggung orang lain. Tapi perasaan kita tersampaikan, nggak pasif, tapi tidak tersinggung. Nah, dalam hal ini kita perlu melatih diri untuk asertif ke orang tua. Caranya gini, nada do. Nadanya do kalau ngomong, jangan naik do tinggi loh ya, do aja nadanya do. Ya Aurel ketawa nih, pinter nyanyi ya. Do itu berapa sih? Do, ya do-nya jangan do tinggi tapi do rendah do, gitu ya nyanyi ya. Seperti itu nadanya ya. Sampaikan. Ini contoh kasus papa mama janjian apa ya? Contohnya aja misalnya janjian makan malam bareng sama papa mama jam 7. Setelah ditunggu-tunggu sampai jam 11 papa mama nggak pulang ya. Nah, ini kita gini, digambarkan dulu dengan pelan. Jadi nggak bisa langsung ketika papa mama pulang jam 11 malam kita agresif. Papa mama gimana sih? Katanya begini. Nah, itu menuduh.
agresif. Orang kalau diserang pasti akan bertahan. Nah, bertahannya dia yang bikin kita jengkel. Ya. Atau pasif. Papa mama janji nggak, udah tinggal tidur aja. Nggak gitu, tapi asertif. Gambarkan dengan jelas. Itu resepnya pakai, ada ininya, ini ada pelatihannya. Kita sampaikan dulu, dijelaskan. Papa mama pulang, kita ngomong, papa mama, kita kemarin janjian ya, mau makan malam jam 7. Nah, aku tunggu sampai jam 11, papa mama tidak datang. Lihat, do rendah, do rendah, do rendah, do. Adanya jangan, enggak ya. Asertif itu begitu. Sampaikan, gambarkan masalah dengan jelas, kemudian tunjukkan perasaan kita. Jangan perilaku mereka, tapi perasaan. Aku nunggu mamah sampai jam 11 itu, khawatir loh, Mah. Karena di telepon nggak bisa. Aku tuh cemas, deg-degan, takut kalau mamah tuh ada apa-apa. Nah, coba lihat. Ini asertif. Apakah papa mamah marah kalau kita menunjukkan perasaan? Enggak. Nah, kita katakan lagi setelah itu. Nah, lain kali kalau papa mamah terlambat, telepon aku ya. Oh ya nggak bisa, papa mamah tuh sibuk kok. Oke, baik. Tetap do rendah. Kita bilang, baik kalau nggak sempat telepon, di WA. Ya, karena kita kasih hadiah ke papa mamah gini. Hadiah tanda kutip. Kalau papa mamah WA aku nyaman, bahagia dan happy. Oh, gitu. Mana ada papa mama yang marah digituin. Begitu ya papa mama. Selamat tidur. Papa mamanya terharu, menitikkan air mata. Oh, perasaan kita sampai, tapi papa mama nggak merasa diserang. Jadi fokus pada perasaan kita. Ya betul ya Bu Linda ya, kalau kita jengkel banget dengan teman atau dengan pasangan atau dengan kakak adik, kita sampaikan perasaan kita, bukan menuduh dia. Kalau kita sama teman-teman datang telat, kita bilang, aku tuh khawatir banget loh. Ya, nah besok lagi kalau terlambat, aku ditelepon ya, nggak bisa, ya, WA aja. Kalau kamu telepon atau WA, aku rasanya tenang. Karena aku tuh pingin banget ya, kita makan jam 7 malam. Tapi kalau nggak bisa, ya di WA. Nah, lihat. Ini asertif. Nah, begitulah pola yang harus kita sampaikan ke orang tua. Gambarkan perasaan kita. Jangan menuduh. Ya, pasti nanti orang tua akan cerita banyak ke kita. Oke, begitu. Ada lagi, Kak Nikita, Kak William? Cukup, sudah. Cukup, Bu. Cukup benar nih? Benar, sampai... Bu, benar. Benar, Bu. Oke, kalau ada yang masih ganjel, boleh nanti DM Instagram dengan password. Wow, enggak deh. Pokoknya sampaikan saya dari remaja GKI Depok supaya ingat nyambung gitu ya, Christine-nya. Ya. Oke, teman-teman, karena berhubung udah mau jam 12 dan di sini kita juga udah selesai sesi question and answer-nya. Jangan lupa tadi kata Bu Christine, kalau misalkan masih ada yang mengganjal, masih ada yang kepo-kepo, mau tahu lebih lanjut gitu, mungkin bisa jadinya sharing session berdua gitu kali ya, Bu Christine. Betul. Intens gitu. Betul ya. Teman-teman akan nyaman gitu kalau ngomong berdua gitu kan. Nah, sekarang teman-teman karena kita udah selesai sesi Q&A, kita mau lanjut dengan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Kalinda. Kepada Kalinda, waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Nikita. Mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam acara kami pada siang hari ini Bapa. Kami bersyukur ketika kami boleh belajar, kami boleh mengetahui seperti apa kami boleh mendapatkan mental yang baik, mental yang sehat dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, apa yang kami pelajari itu boleh menjadi sesuatu yang baik bagi kami, sesuatu yang membuat kami semakin bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Dan kami boleh juga menularkannya bagi orang-orang di sekitar kami, terutama mungkin bagi kami yang memiliki komunikasi yang selama ini kurang baik kepada orang tua kami. Kami boleh juga mengajak orang tua kami untuk memiliki komunikasi dan juga mental yang baik ketika
kami sedang menghadapi sesuatu. Kami pun mengucap syukur untuk Ibu Christine yang pada siang hari ini boleh memberikan kami pembelajaran Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menopang Ibu Christine dalam pelayanannya Tuhan dan juga keluarganya Bapa. Biarlah Engkau pakai Ibu Christine untuk memampukan setiap orang untuk boleh mendapatkan mental yang sehat Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk seluruh panitia yang terlibat di dalam kegiatan ini. Kami tahu Bapa bahwa Engkaulah yang memberikan kami kesempatan untuk melayani. Biarlah Tuhan melalui pelayanan ini kami semakin dikuatkan Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan selanjutnya. Kami pun mau berdoa untuk semua kami Tuhan, biarlah kami semakin memiliki relasi yang baik di sekitar kami, sehingga kami pun membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang kami jumpai. Terpuji namamu Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami Bapa yang kami panjatkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Bu Linda, terima kasih remaja semua. Oke, teman-teman Terima kasih semua. Kak Linda. Oke, sekarang kita sudah sampai ke sesi akhir kita, tapi jangan leave dulu ya teman-teman, karena di penghujung acara kita kali ini akan ada pengumuman dan sesi foto. Nah, betul banget. Nah, oke. Jadi untuk teman-teman, pengumuman yang pertama adalah nanti seperti biasa akan ada ibadah Komisi Remaja jam 4 sore. Karena jangan lupa datang teman-teman semua, karena ini ibadahnya kita udah mulai live stream lagi via Zoom, tapi kita udah pelayan udah dari gereja. Nah, teman-teman, terus yang kedua bakal ada sesi dokumentasi sekarang. Jadi untuk teman-teman yang belum on cam nih, sekiranya bisa on cam dulu yuk, diperlihatkan wajah yang ganteng dan cantiknya ini gitu. Jadi nanti ada di dokumentasinya gitu, kayak, wih, aku ikut sharing session Komisi Remaja loh, yang ada Bu Christine-nya gitu, teman-teman. Ayo teman-teman yang belum buka on cam. Yuk teman-teman, ditunggu. Ada Arela, Esther, Abigail, Karina mungkin kalau bisa on cam. Oke, untuk Mulmed atau untuk yang screenshot kalau udah ready bisa info ya. Oke ya, kita foto ya. Ya siap, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you. Makasih banyak udah nyempetin waktunya buat hadir di Terima kasih semuanya. Sampai Kasih, ketemu di teman-teman. next acara-acara teman-teman. Ya, terima kasih William, Nikita. Terima Iya, kasih Bu. semuanya. Sama-sama Bu. Terima kasih, Bu Sama-sama. Terima kasih Bu Ada Christine. pertanyaan. Terima kasih ya. Bu. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Makasih ya Bu Linda. Terima kasih Bu Christine. Sampai